acara buka bersama di Stadion Bima. Oke, clear. Oke, clear. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai tadi Bang, mengenai masalah dengan Egy Ripra, katanya Abang ada fotonya makan katanya. Gak apa-apa makan kan, sate kek, makan apa terserah Bang. Ya kan, setelah kenal Egy Ripra saya mau ngajak Egy makan, mau ngajak Egy renang, mau ngajak Egy belanja, itu kan emang salahnya di mana? Nah, paham nggak? Kan nggak salah orang mau mengajak makan kawan-kawan netizen gitu loh. Benar juga beliau itu katakan, ya kan? Tidak ada persoalan gitu loh, ya kan? Sekarang pertanyaan yang ketiga Abang, ya. Keinginan Abang untuk mencoba, ya, mengklarifikasi Egy Ripra, padahal Abang bukan kuasanya dalam hal itu, bukan seorang pengacara barangkali. Betul. Keinginan Abang kenapa segitu? Apakah karena sebab Egy Ripra itu pernah berfoto menggunakan atribut ekstasi itu sehingga timbul keinginan Abang untuk mengklarifikasi itu bahwasanya Egy Ripra salah satunya bukan anggota STC, dan inilah saya sebagai anggota STC akan menjelaskan kepada teman-teman netizen di Indonesia. Monggo Bang. Nah, kan tadi saya udah bilang Bang, awalnya saya itu muncul pengen membuktikan kalau si Egy Ripra ini yang pertama bukan anggota, dia ini hanya minjem ke meja si Hadi. Dan kemudian yang kedua, emang saya ini kan udah suka atau seneng sama kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu orang lain. Jadi saya karena dilihat di satu sisi si Egy ini siapa yang mendukung dia, sedangkan netizen habis-habisan, kebanyakan netizen nyerang dia. Ya saya berusaha buat membantu dia. Jadi tujuan saya ya ingin membuktikan aja kalau Egy Ripra ini benar-benar tidak terlibat dan tidak ada sangkut pautnya sama kasus Pina, seperti itu Bang. Luar biasa dirimu Bang. Di saat orang menghina Egy Ripra, hampir kebanyakan orang ya, 1000 sejuta orang menghina Egy Ripra, satu malaikat yang datang yakni ketua ekstasi Cirebon. Luar biasa. Saya angkat topi untuk Abang itu, ya. Nah, cuman begini Abang, ya. Lain kali nanti ya, untuk kondisi seperti ini ya, saudaraku, Abang banyak-banyak masuk ke koma. Ya. Karena begini saudaraku, biar fair ya. Karena begini, tadi saja dari faktual 77 mempunyai suatu tanda tanya besar terhadap Abang. Saya sempat lihat VT-nya beliau, ya kan? Iya. Nah, kan? Kesimpang siuran itu perlu dipertegas. Ya. Saya tidak ingin Abang ada orang menuduh tanpa alasan. Walaupun faktual 77 itu teman saya, tapi saya tidak sepakat. Ya, saya tidak sepakat jika orang-orang saya itu menuduh seseorang itu tanpa fakta. Saya tidak suka. Karena begini Abang, sebaik-baik saya kalau saya mau kuasa buruk saya. Suaranya hilang. Kelelep kopi itu Bang Pau. Kelelep kopi. Baik, Bang Iren, coba Bang Iren. Kira-kira teman-teman yang di bawah. Bagaimana? Itu yang ingin saya jelaskan. Bang, sempat hilang Bang Ahmed suaranya. Jadi teman-teman. Jadi kira-kira gini, pertanyaannya kira-kira dalam sekira-kiranya Bang Esal ini tidak mampu untuk menjawab. Silakan, mumpung ada orangnya. Siap, silakan Bang Iren. Kalau bagi kami sederhana. Aku tadi dengar nggak kok? Aku ngomong kok. Nggak ada hilang Bang Pau. Allahu Akbar ya Karim. Saya kau TikTok, kurang ajarnya kau TikTok. Aku ini sudah teriak-teriak Bang. Kelelep kopi itu Bang Pau. Kurang ngopi. Oke abang tuh sambil nunggu ketua STC, sambil nunggu Euro final, jangan tidur Abang. Jelaskan ini mumpung kesempatan Abang. 400 habis ini Barat Abbas akan datang. Nah, jelaskan. Oke Bang Koko. Silakan. Sama teman-teman di atas, sama di bawah. Kalau aku berpikir tidak memikirkan adanya organisasi yang mengenaungi daripada korban ataupun yang kita sinyalir nantinya bakal pelaku. Kenapa? Karena kita tidak pernah disuguhkan adanya institusi ataupun geng-gengan daripada situ.
Kalau ini muncul sekarang, ya walau alam. Itu hal yang biasa. Kalau bagi kami, hanya tinggal apa? PK sebentar lagi. Apa yang masyarakat Indonesia harapkan terhadap hal peristiwa dan kasus ini? Apakah kita ikut dengan cerita-cerita itu? Ataukah naluri kita mengatakan bahwa apapun itu, sajikan sama kami masyarakat Indonesia. Kalau itu kecelakaan, sajikan sama kami yang sebenarnya. Kalau itu pembunuhan, sajikan sama kami pembunuhan yang sebenarnya. Hanya itu aja. Kalau untuk institusi yang seperti ngatakan ini bang, udah capek kita bang. Awak ketua geng motor hampir 20 tahun. Jujur aja. Iya, untuk mempertahankan satu institusi biasa. Untuk pun kawan kita yang sudah melakukan hal kriminal, kita lindungi. Itu namanya satu konstitusi yang memang bernaung bang. Tinggal lagi ketika perjalanan hukum itu harus kita sodorkan kawan-kawan dekat kita untuk menyatakan bahwa inilah yang sebenarnya. Sanggup nggak kita sebagai manusia? Ini ceritanya bang. Untuk ini bang, nggak usah munafik, nggak usah apa kita. Capek bang, 20 tahun aku ketua geng motor bang di Medan. Udah paham kita bagaimana melindungi anggota kalau memang sampai apa, udah paham. Tetapi apakah di zaman edan ini yang begitu cuap-cuap dan ketik-ketik jari bisa mengungkap satu persoalan? Apakah kita nggak membantu? Kalaupun terkena kawan kita, apa boleh buat? Itu rezekimu. Ketika kami coba bertanggung nggak bisa, itu rezekimu. Tapi untuk apa? Kenapa? Semua itu lingkupannya kan sekitar itu aja, bang. Nggak susah. Sekarang mau nggak kita sama-sama mengungkap cerita sebenarnya? Bagi kawan-kawan yang mungkin mengetahui orang-orang Cirebon itu, mau nggak mengungkap yang sebenarnya? Itu intinya bang. Nggak ada cerita. Kalau ini, kalau aku bilang ini semua tahu, semua tahu. Nggak bisa nggak kita bilang. Karena apa? Anak-anak itu kemarin kan ada geng ini, tapi kan semuanya kan gabung di Agabon, anak gaul Cirebon. Iya kan? Dari semua institusi segala macam, bahkan yang tidak punya apa, hanya dia punya pribadi, punya motor mau gabung-gabung kan semua gabung di Agabon. Nggak susah bang. Kenapa? Yang tahu itu semua memang komunitas yang berdekatan sama situ. Hanya saja, ayolah teman-teman. Kalau memang itu mengena sama teman-teman kita yang sebenarnya, ayo. Kenapa? Nggak bisa lagi dilindungi. Abang Iren, kita ini bang, mohon izin bang. Bang gini bang, Izin. sebentar aku bilang. Enggak, bentar dulu bang. Sebentar, kenapa bang? Enggak. Bagi klub-klub seperti yang kami itu, yang seperti ini, itu enggak apa, setengah kita kan gangster bang. Klub motor yang di Medan yang saya pimpin itu setengah gangster. Kalau enggak akan bisa dia menjadi anggota kita. Kita jujur aja bang. Kalau Anda tidak siap jadi gangster, Anda jangan masuk. Oke, itu dulu Bang Koko, semuanya. Oke. Abang Iren, mohon izin bang ya. Kudu kita Siap, masukkan juga bahwa begini kandaku ya, bahwa XTC ini ya memastikan dirinya dan anggotanya tidak terlibat dalam pembunuhan yang direncanakan oleh anggota XTC. Ini bahasa anggota loh, klub maksudnya. Kalaupun ini ada orang atau oknum atau barangkali pelaku secara individual ya yang tergabung dalam XTC lalu dia melakukan suatu pembunuhan, itu kan sah saja mereka itu ya melakukan hal itu, tapi bukan berarti anggota ini, klub ini gitu loh. Nah, oleh karena mungkin saya mencoba sebentar saudaraku. Mungkin karena itu, dasar itulah XTC ini ketuanya mau mencoba untuk mengklarifikasi, karena memang pemberitaan banyak yang menuduh XTC yang saya tidak pahami satu hal. Kenapa XTC pula lah yang mengkonfirmasi kemana itu yang lawannya XTC di Cirebon itu?
Kenapa sampai sekarang tidak pernah mengkonfirmasi seperti orang-orang XTC? Padahal yang terbunuh itu adalah anggota XTC, gitu loh, Bang. Simpel aja sih sebenarnya mah. Semenjak Jadi kalau aku gini, brother,